Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Bapak doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tilawah teman-teman sampai hari ini? Sudah sampai surat dan ayat keberapa? Boleh dituliskan di kolom komentar teman-teman ya. Nama dan tilawahnya sudah sejauh mana. Masya Allah, semangat teman-teman mempelajari Al-Quran sangat luar biasa. Semoga kita semua dicatat oleh Allah menjadi ahlul Quran dan kelak mendapatkan syafaat karena kita sudah mempelajarinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman ada yang tahu nama lain dari bulan Ramadan yang kaitannya dengan Al-Quran? Ya, betul. Ramadan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Quran surat Al-Qadr ayat 1-5, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surat Al-Qadr ayat 1-5. Turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran berlangsung tidak mudah begitu saja teman-teman, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW merasa kelelahan saat menerima wahyu untuk pertama kalinya. Apakah teman-teman sudah tahu? Proses turunnya Al-Quran ternyata sangat lama, yaitu kurang lebih berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wah, ternyata sangat lama ya. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq, seperti yang sudah teman-teman pelajari di pelajaran PAI ya, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada bulan Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran yang teman-teman ketahui saat ini di mushaf Al-Quran itu bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat yang diturunkannya selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Biasanya teman-teman dapat melihatnya di bagian lembar mushaf Al-Quran ada tulisan, biasanya di awal surat ada Makkiyah. Serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Jadi ada 2, ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Masya Allah, luar biasa ya. Teman-teman yang Allah cintai, teman-teman tahu nggak? Menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasul menyambut nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dahulu, malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam di bulan Ramadan, dan selanjutnya ia membacakan Al-Quran secara bersama. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Demikianlah Nabi SAW bermudarosah membaca Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam di luar salat. Maka dari itu teman-teman, Ramadan menjadi bulannya Al-Quran atau Syahrul Quran. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana Pak cara kita berinteraksi atau lebih dekat dengan Al-Quran?
Ada beberapa tips dari Bapak. Yang pertama, teman-teman semangat bertilawah atau membaca Al-Quran setiap hari. Teman-teman tidak pernah terlewatkan untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Yang kedua, semangat belajar Al-Quran bersama guru-guru Al-Quran dan siapapun yang mengajarkannya, seperti teman-teman belajar Umi di sekolah. Yang ketiga, semangat juga menghafalkannya. Insya Allah, Allah akan memudahkan jika teman-teman bersemangat untuk menghafalkannya, karena Allah sudah tuliskan dalam Al-Quran surat Al-Qamar, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Semangat ya, agar teman-teman selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya. Teman-teman boleh bertilawah, boleh bermurojaah, atau ziyadah menghafalkan hafalan yang baru. Tapi Pak, aku belum lancar baca Al-Qurannya. Tahu nggak teman-teman? Ada hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan bagi orang-orang yang membacakan Al-Quran. Dari Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedang ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya adalah 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 pahala, dan 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu teman-teman, jangan patah semangat untuk terus-menerus belajar membaca Al-Quran, meskipun masih terkadang ada koreksinya. Itu demi kebaikan dan kelancaran dalam membaca Al-Qurannya teman-teman semuanya. Insya Allah setelah teman-teman sering belajar kemudian membaca, teman-teman akan semakin lancar. Jadi insya Allah teman-teman jangan patah semangat, teman-teman terus belajar, berusaha, dan sering untuk membacanya. Semangat ya teman-teman. Teman-teman yang Bapak cintai, kenapa kita harus semangat mempelajari Al-Quran? Karena setelah kita bisa membaca dan sedikit demi sedikit dapat memahaminya, kita tidak akan pernah tersulitkan dengan sebuah masalah yang kita hadapi. Karena Al-Quran itu turun untuk menjadi petunjuk bagi kita. Apapun permasalahannya, semuanya tertuang dalam Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang senantiasa menunjukkan penjelasan antara hak dan yang batil, yang benar dan yang tidak benar, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Tahukah teman-teman, surat Al-Alaq yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama kali diturunkan efeknya begitu dahsyat. Dalam rentan waktu yang tidak lama, sampai 1 abad lamanya, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, umat Islam mampu menjadi pionir kebangkitan. Berkat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mereka mampu menjadi guru, bahkan mercusuar peradaban di dunia. Peradaban Romawi dan Persia pada saat itu menjadi tenggelam pengaruhnya pasca kedatangan Islam yang disinari cahaya Al-Quran. Pantas saja jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran dan menghinakan yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, dahsyat sekali.
Teman-teman yang dicintai oleh Allah, ada perumpamaan hebat nih. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah bagaikan buah utrujah, aromanya harum dan rasanya nikmat. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak ada baunya dan rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang membaca Al-Quran bagaikan bunga raihanah, semacam bunga kenanga, baunya harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagai buah hanzalah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Semoga kita termasuk yang diumpamakan sebagai bunga utrujah, aromanya harum dan rasanya nikmat, yaitu seorang mukmin yang semangat dalam mempelajari Al-Quran. Siapa kita? Aku adalah seorang mukmin yang selalu semangat untuk belajar Al-Quran. Teman-teman, mudah-mudahan di momentum Ramadan tahun ini, yang alhamdulillah kita dapat menikmatinya bisa lebih hikmat daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan kita semua, teman-teman, bapak, dan juga yang lainnya, kita bisa tetap dan lebih semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan lebih memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran, teman-teman juga bisa murojaah dengan program murojaah sebelum tidur bersama ayah bundanya di rumah. Dan juga teman-teman tetap semangat dan memperbanyak ziyadah atau hafalan barunya, hafalan Al-Quran. Dan juga Bapak berpesan kepada teman-teman semuanya untuk lebih semangat lagi belajar Al-Quran dengan guru-guru Al-Quran di sekolah dan juga guru-guru Al-Quran teman-teman lain di rumah atau di masjid dekat rumah teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Jaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga Allah lancarkan ibadah di Ramadan tahun ini. Terima kasih teman-teman. Bapak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.